Pernah kepikiran nggak, kenapa sih kita bilang lagi down pas sedih? Atau suasananya panas pas lagi debat sengit? Ternyata, tubuh kita ini punya bahasa rahasianya sendiri loh. Bahasa inilah yang ngebentuk cara kita mikirin hal-hal yang paling abstrak sekalipun. Nah, di sini kita bakal coba bongkar rahasia itu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari hal yang paling dekat sama kita ya, yaitu bahasa atau ungkapan-ungkapan fisik yang anehnya kita semua pakai setiap hari. Sering banget kita nggak sadar loh. Coba deh renungin sebentar. Kenapa ya hampir di seluruh dunia seneng itu identik dengan naik dan sedih itu dengan turun? Kita bilang semangatku lagi naik atau moodku lagi anjlok. Ini tuh bukan kebetulan sama sekali. Justru ini petunjuk pertama kita buat ngungkap rahasia cara pikiran kita bekerja. Dan contohnya tuh bejibun ada di mana-mana. Kita ngomongin argumen yang panas, hubungan yang deket, atau kita menyerang poin-poin lawan bicara. Bahkan kita merasa di dalam sebuah grup. Sadar nggak? Semua ini kan pengalaman fisik, panas, dekat, menyerang di dalam, yang kita pinjam buat ngejelasin ide-ide yang sama sekali nggak ada fisiknya. Nah, disinilah muncul pertanyaan gedenya, gimana caranya konsep-konsep abstrak kayak cinta, ide, atau status sosial bisa dibangun di atas sensasi fisik sederhana kayak panas, dingin, atau naik turun? Jawabannya, ternyata tersembunyi jauh di dalam sirkuit otak kita. Oke, sekarang kita masuk ke lebih dalam lagi. Yuk kita lihat gimana semua ini nyambung ke sirkuit fisik di otak kita. Ini nih, pertanyaan yang udah lama banget bikin para ilmuwan saraf pusing 7 keliling. Gimana caranya coba? Sirkuit saraf yang isinya sel-sel fisik biasa bisa ngelahirin ide-ide yang kelihatannya nggak ada wujudnya sama sekali. Jawabannya ternyata ada pada sebuah alat kognitif yang luar biasa kuat, namanya metafora konseptual. Gampangnya gini, ini adalah cara otak kita meminjam konsep fisik yang sederhana, contohnya sebuah perjalanan, buat dijadian semacam cetak biru untuk memahami sesuatu yang jauh lebih abstrak dan rumit. Contoh paling klasiknya nih, cinta adalah perjalanan. Gini cara otak kita mikirnya. Otak kita secara sistematis memetakan semua elemen dari perjalanan fisik ke hubungan cinta yang abstrak. Jadi, para pelancongnya itu sepasang kekasih, kendaraannya hubungan itu sendiri. Terus, rintangan di jalan itu jadi kesulitan dalam hubungan. Ini bukan sekedar kata-kata puitis loh. Ini beneran cara kita berpikir secara logis tentang cinta. Oke, jadi kalau otak kita membangun pemahaman pakai metafora, pertanyaannya sekarang, bahan bangunan paling dasarnya itu apa sih? Nah, jawabannya adalah sesuatu yang disebut skema primer. Anggap aja ini kayak struktur mental kita yang paling dasar. Dan yang menarik, ini bukan sesuatu yang kita pelajari di sekolah. Kita dapat ini murni dari pengalaman punya tubuh dan bergerak di dunia ini. Coba deh pikirin skema-skema ini. Ada skema wadah. Itu muncul dari pengalaman kita masukin dan keluarin barang dari kotak. Ada skema vertikalitas. Dari pengalaman kita berdiri tegak, ada atas dan bawah. Hal-hal ini tuh universal. Karena kita semua punya tubuh dan ngalamin hal-hal fisik dasar yang sama kan? Prosesnya sendiri sebenarnya simple banget, tapi jenius. Pertama, ada pengalaman fisik berulang. Kayak kita masukin barang ke wadah, keluarin lagi. Terus, otak kita ngambil pola umumnya. Jadilah skema wadah. Nah, skema fisik inilah yang kemudian dipinjam buat ngertiin ide abstrak, kayak berada di dalam sebuah hubungan. Otak kita tuh efisien banget. Dia mendaur ulang pemahaman fisik untuk ngebangun pemahaman konseptual. Oke, dari balok-balok bangunan sederhana ini, gimana caranya otak kita bisa ngebangun pemahaman yang super kompleks yang kita pakai tiap hari? Yuk kita lihat. Ternyata otak kita nggak cuma pakai satu skema aja. Dia ngegabungin banyak skema dan pengetahuan lain jadi satu paket gede yang disebut bingkai atau frame. Anggap aja frame ini kayak naskah atau skenario mental buat situasi-situasi umum. Misalnya, kita punya frame untuk restoran, yang isinya ada peran, pelayan, pelanggan, objek, meja, makanan, tagihan, dan urutan kejadian yang udah kita hafal. Sekarang, coba perhatiin kalimat yang kedengerannya aneh ini. Secara harfiah, kalimat ini kan ngaco banget ya. Mana ada hamburger pengen sesuatu. Tapi, anehnya, Anda dan saya langsung ngerti maksudnya kan? Gimana bisa? Proses mental ajaib apa yang terjadi di otak kita sampai bisa paham secepat kilat? Jawabannya ada pada dua hal, bingkai restoran yang tadi kita bahas, dan sebuah proses mental yang namanya metonimi. Jadi begini yang terjadi dalam sepersekian detik di otak kita. Otak kita tuh nggak capek-capek nganalisis kata per kata. Pas denger hamburger dan tagihan, klik, bingkai restoran langsung aktif.
Di dalam bingkai itu, otak kita udah tahu kalau makanan, hamburger, itu nyambung ke pelanggan yang mesen. Nah, metorimi ini jalan pintasnya. Kita boleh pakai satu bagian, makanan, buat ngewakilin keseluruhannya, pelanggan. Si hamburger jadi singkatan buat pelanggan yang mesen hamburger. Dan semua ini terjadi otomatis, di bawah sadar. Nah, semua ini tuh bukan cuma soal trivia bahasa yang keren ya. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang pikiran kita sendiri secara fundamental. Sistem yang terdiri dari skema, metafora, dan bingkai ini bukanlah bug atau kecacatan dalam logika kita. Justru inilah logika itu sendiri. Inilah sistem operasi yang berjalan di balik semua pemikiran abstrak manusia. Jadi, kalau dulu kita mikir pikiran itu sesuatu yang terpisah dari tubuh, sekarang kita tahu itu salah besar. Pikiran itu nggak cuma numpang di tubuh, pikiran itu dibangun oleh tubuh. Pikiran-pikiran abstrak kita itu nggak melayang-layang di awang-awang, akarnya tertanam kuat di realitas fisik kita. Jadi, inilah inti dari semua ini. Tubuh Anda bukan sekedar wadah bagi pikiran Anda. Tubuh Anda lah yang membangunnya. Setiap satu ide abstrak yang Anda pahami, itu bisa terjadi berkat interaksi fisik tubuh Anda dengan dunia. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang cukup bikin merenung. Kalau memang pikiran kita dibentuk oleh pengalaman fisik kita di dunia, kira-kira ide-ide baru apa ya yang bisa kita ciptakan kalau kita sengaja mengubah pengalaman-pengalaman fisik kita?